back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kavita. Wah, hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama teman-teman. Dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang pastinya seru banget. Teman-teman semua sudah siap? Sudah ya? Oke, kalau begitu kita mulai ibadah kita di dalam doa. Ayo teman-teman, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami rindu Tuhan untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari, sehingga hidup kami boleh terus menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya, dan kami hanya serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan. Semangat ya. Teman-teman, nyanyi pujian ini ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan yang baik, sehat semua, puji Tuhan. Siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Pastinya. Siapkan hati kalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan ucapan syukur kami untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami datang kepada-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu, terlebih kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah pada pagi hari ini bagi kami semua, mengurapi setiap kami yang ada, dan biarlah Engkau dimuliakan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kakak akan menyampaikan lanjutan cerita dari minggu lalu, yaitu adik-adik sudah mendengar bagaimana Daud telah menjadi raja dalam waktu yang lama. Sekarang ia telah menjadi tua. Dengan demikian bangsa Israel memerlukan seorang raja yang baru untuk menggantikan Raja Daud. Raja Daud mempunyai seorang anak bernama Salomo, yang adalah anak dari Raja Daud. Salomo sangat mengasihi Allah dan ia ingin menyenangkan hati Allah dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan. Suatu malam, sementara Raja Salomo sedang tidur, sesuatu yang indah terjadi. Apakah itu? Allah berbicara kepadanya. Allah berkata, "Salomo, apa yang kau kehendaki aku berikan kepadamu." Salomo dapat saja menjawab pada saat itu. Dia menjawab pertanyaan yang Allah sampaikan, "Berikan saya emas yang berlimpah, kekayaan yang berlimpah, rumah yang mewah, tanah yang luas, hamba yang banyak, pembantu yang banyak, dan banyak ternak." Tapi Salomo tidak meminta semua itu, adik-adik. Bisakah adik-adik menebak apa yang Salomo minta? Salomo nggak minta harta, nggak minta rumah, nggak minta pembantu yang banyak, rumah yang mewah, tanah yang luas. Salomo tidak minta itu. Tapi Salomo hanya minta sama Tuhan. "Tuhan, berikanlah aku hikmat. Saya ini kan masih muda. Dan saya tidak tahu bagaimana memberi jawaban yang benar. Pada waktu rakyat datang kepada saya dengan membawa masalah dan persoalan mereka, saya tidak tahu bagaimana harus memimpin bangsa ini dengan benar dan baik dan bijaksana." Adik-adik, Allah sangat senang dengan permintaan Salomo ini. Dan Allah berkata kepada Salomo, "Karena engkau meminta kekayaan atau umur yang panjang." Salomo nggak minta itu. Nggak minta kekayaan, nggak minta umur panjang. "Bahkan engkau tidak meminta agar aku memberimu kemenangan pada waktu engkau berperang melawan musuh-musuhmu. Tetapi engkau meminta hikmat." Tuhan bilang, Allah bilang, "Karena engkau minta hikmat, maka aku akan memberimu hikmat yang luar biasa. Dan di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang mempunyai hikmat seperti kamu." Wah, hebat ya. Allah juga akan memberi kepada Salomo apa yang tidak dia minta. Seperti kekayaan, kemasyuran. Tapi ada syaratnya, kalau kamu mengikuti perintah-perintahku, aku akan memberikan kepadamu kekayaan dan kemasyuran. Aku akan memberi engkau kesehatan dan panjang umur. Raja Salomo bangun dari tidurnya. Ternyata mimpi. Tidak mimpi. Itu diteguhkan dan dikuatkan. Mengetahui bahwa Allah akan menolongnya dan memberikan apa yang ia perlukan. Sehingga ia menjadi raja yang berhasil dan baik. Adik-adik,
Dalam kepemimpinan Raja Salomo waktu itu, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberikan benar-benar hikmat kepada Raja Salomo. Suatu hari, ada 2 orang wanita datang kepada Raja Salomo untuk menyelesaikan masalah mereka. Kedua wanita ini lagi berantem, cekcok, adu mulut, bertengkar satu dengan yang lain. Wanita yang pertama datang dan berkata kepada Raja Salomo, "Yang terhormat Raja Salomo, kami berdua tinggal dalam satu rumah. Pada hari yang sama, kami berdua melahirkan anak. Suatu malam, anak dari wanita ini mati. Lalu ia mencuri bayi saya dengan diam-diam. Sementara saya tertidur, lalu meletakkan bayi yang mati di samping saya, sedangkan bayi yang hidup di samping dia." Wanita yang pertama datang mengungkapkan permasalahannya. Terus yang kedua nggak terima. Dia bilang, "Tidak benar, Raja. Bayi yang hidup itu milikku, sedangkan bayi yang mati itu milik dia." Wah, itu tidak benar. Bayi yang hidup itu milik saya, sedangkan bayi yang mati itu milik dia, teriak wanita yang pertama. Sementara kedua wanita itu bertengkar mulut di depan raja, raja dengan tenang. Raja tidak panik, dengan hikmat Tuhan, dia memperhatikan kedua wanita itu. Kemudian raja berkata kepada ajudannya, dia bilang, "Bawalah kepadaku sebilah pedang." Suruh ambil pedang, ya. Lalu dibilang lagi sama Raja Salomo, "Belahlah bayi yang hidup ini menjadi 2. Lalu berikan sebagian kepada ibu yang pertama dan sebagian lagi kepada ibu yang kedua." Wah, mendengar perintah itu, raja yang tegas seperti itu mendengar, wah, mau dipotong nih bayinya. Ibu yang pertama berkata, dia memiliki rasa belas kasihan, dia menjerit. Dia katakan, "Jangan membunuh anakku, Raja. Biarlah wanita ini mengambil bayi yang hidup itu." Tapi apa yang terjadi? Wanita yang kedua dia berkata dengan semangat, "Itu keputusan yang adil, Raja. Sebaiknya demikian, jadi kita berdua tidak lagi memiliki anak, sama-sama gak punya anak," katanya. Sambil menangis sedih, ibu yang pertama memohon kepada raja, Tidak, jangan Raja. Sudah, berikanlah bayiku yang hidup ini kepadanya. Jangan dibunuh bayi ini," katanya. Oh, Raja Salomo memperhatikan dengan penuh hikmat, berbalik kepada ibu yang pertama dan berkata, "Engkaulah ibu dari bayi yang hidup ini." Jadi pedang yang sudah dipulangkan lagi ke tempatnya. Ya, sarungkanlah kembali pedang itu dan berikanlah bayi yang hidup ini kepada ibu yang pertama. Karena ibu tersebut sangat mengasihi bayi itu. Keputusan dari raja tersebar ke seluruh negeri. Semua orang kagum dengan keputusan yang dibuat oleh Raja Salomo. Rakyat menyadari bahwa Allah telah memenuhi Raja Salomo dengan hikmat yang luar biasa. Sampai-sampai Ratu Sheba datang untuk melihat sendiri hikmat yang diberikan, yang dimiliki oleh Raja Salomo, dan menguji hikmat Raja Salomo. Ratu Sheba menanyakan banyak pertanyaan yang sukar-sukar, tapi dengan sangat mudah Raja Salomo menjawabnya. Dan benar, udah dijawab benar lagi. Sehingga Ratu Sheba memuji Allah yang telah memberikan hikmat dan kekayaan yang luar biasa itu kepada Raja Salomo. Semua yang saya dengar tentang hikmat dan kekayaan yang engkau miliki adalah benar, Salomo. Bahkan melebihi apa yang saya dengar. Mulanya saya tidak percaya apa yang dikatakan orang kepadaku tentang engkau.
Tetapi setelah saya datang sekarang dan melihat dengan mata kepalaku sendiri, barulah aku percaya ternyata hikmat yang kau miliki melebihi apa yang aku dengar. Diberkatilah Allah yang kau sembah, kata Ratu Sheba. Adik-adik, dari cerita ini Allah yang kita sembah dan percayai sanggup memberikan hikmat kepada kita yang meminta kepadanya. Allah akan menolong kita untuk mengetahui hal yang benar dan melakukan hal yang benar tersebut pada waktu yang tepat. Allah tidak memandang usia, Allah tidak memandang kedudukan. Siapa saja yang datang dan meminta hikmat dengan keyakinan yang sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Pagi hari ini, jikalau adik-adik memerlukan kepintaran, hikmat dari Tuhan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di sekolah, ya, maka Tuhan akan memberikan kepada adik-adik semua. Amin. Tapi ya, berdoa harus dengan usaha. Jangan bilang, Tuhan berikan aku kepintaran ya, tapi main game terus. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Sudah berdoa, berusaha. Kan ada bilang ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi bukan minta hikmat sama Tuhan tapi sambil main game terus nggak pernah belajar. Ya sama aja bohong. Ya adik-adik, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kepintaran. Maka percayalah Tuhan yang sama. Tuhan yang memberikan hikmat kepada Raja Salomo, Tuhan yang sama. Tuhan akan memberikan hikmat dan kepintaran kepada adik-adik semua. Ya, percaya dengan yakin, minta hikmat dan kepintaran dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kalian semua. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita mengakhiri acara firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menghafal ayat hafalan untuk minggu ini ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, ya nggak suka nyontek, nggak suka bohong, nggak suka ngelawan orang tua, dengar-dengaran, pasti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Tuhan yang sama juga akan memberikan hikmat kepada kami semua. Anak-anak sekolah minggu yang baik, anak-anak sekolah minggu yang selalu taat dan dengar-dengaran kepadamu. Mari Tuhan berikanlah hikmat kepada kami semua pada pagi hari ini. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini dengan penuh hikmat, kekuatan dari surga. Allah memampukan kami untuk selalu kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo terus kita melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Jangan bosan, jangan kalau lagi mau, kalau enggak, jangan. Ya lakukanlah firman Tuhan itu setiap hari. Minta Roh Kudus mampukan saya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, di sekolah, dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah kita sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.